Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Tuti Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Cijati 2 Cimanggu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Tuti Rahayu sebagai CGP Angkatan 8, kemudian ada Ibu Sri Indi Astuti sebagai fasilitator, dan Bapak Gisman sebagai pengajar praktik. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Kedua, menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. Ketiga, membangun hubungan sosial yang baik antara warga sekolah. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Tolak ukur. Peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Selanjutnya, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik di sekolah dan di rumah. Dan yang terakhir, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan diawali dengan menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya tentang penanaman budaya positif dan kesepakatan kelas di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya akan dipasang di dinding kelas. Dan yang terakhir adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama media dalam bentuk kertas karton, yang kedua kertas sticky note, yang ketiga lem, keempat kertas HVS dan printer, kelima alat tulis, dan yang keenam adalah lakban transparan. Berikut adalah aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas oleh Bu Tuti Rahayu SPD dari SD Negeri Cijati 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati
Bapak Ibu Guru SD Negeri Cijati 2, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Dalam acara pagi hari ini, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas, kita akan mengikuti atau melaksanakan acara demi acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cijati 2, yang ketiga inti, 4 doa, dan 5 penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan satu acara yang positif, acara yang menantang kita, bahwa acara ini merupakan satu unsur, salah satu hal yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagai calon guru penggerak atau guru CGP, calon guru penggerak. Di sini yang kebetulan SD kita yang sedang melaksanakan program ini adalah guru kelas 6, yaitu Bu Tuti Rahayu, dan ini merupakan satu motivasi buat Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Cijati 2 ini. Bapak dan Ibu, kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas ini memang harus dibiasakan. Budaya positif itu, dan budaya positif itu banyak kita lakukan. Kreativitas guru, inovatif guru dalam menggerakkan budaya sekolah, budaya yang diterapkan yang positif di kelas, ini memang kewajiban seorang guru, baik itu guru calon guru penggerak maupun non calon guru penggerak. Kenapa? Karena budaya ini merupakan satu penumbuhan karakter, penumbuhan kebiasaan. Ketika budaya kita, misalnya budaya di kelas, budaya salam, budaya ramah, budaya bahasa, agama umum dan sebagainya, sopan santun, ini adalah merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada anak didik kita. Maka kepada panjenengan semua, saya berharap dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan dorongan atau motivasi sehingga semua guru semuanya bergerak sehingga semuanya jadi bergerak. Bukan hanya bergerak di dalam kelas, tapi bergerak di seluruh warga sekolah. Ini penting sekali. Maka sangat berterima kasih pada Bu Tuti yang pada pagi hari ini memberikan satu pengalaman, mungkin pengalaman bagi kita yang lain belum pernah tahu. Ternyata adanya program guru penggerak ini banyak pengalaman yang muncul, banyak hal-hal yang baru muncul. Ini sehingga kita sebagai pelaksana nantinya akan jadi beban, jadi bahan. Mengapa jadi beban, jadi bahan? Bebannya ya jelas harus ada kemauan di beban. Sedangkan dalam kemauan tersebut mesti ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Bahannya adalah kita memiliki satu pengalaman.
tambah pengalaman, tambah ilmu dan sebagainya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Motivasi ini mari kita dorong bersama-sama, kita dukung bersama-sama sehingga acara atau sehingga program yang seperti ini berjalan dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan amanahnya atau sambutannya. Semoga sarannya itu bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terkhusus untuk Bu Tuti yang sedang melaksanakan kegiatan CGP. Untuk selanjutnya menunjang acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari Senin 24 Juli 2023, kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Saya sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap, ini sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kita ini. Semangat ya Bapak Ibu, walaupun sudah agak siang, semangat ya? Semangat, terima kasih. Untuk menambah semangat, monggo Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Berdiri ya. Bisa lewat belakang. Berdiri. Iya. Kita ice breaking dulu ya supaya tambah semangat. Mari kita lakukan seperti video. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang, panjang,
selanjutnya salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Awalnya tergerak. Jadi tergerak itu yang berawal itu sebuah keterpaksaan awalnya. Jadi kita mungkin awalnya untuk mengikuti CGP ini awalnya mungkin karena bukan dari murni niat dari diri kita sendiri, tapi karena ada sedikit unsur paksaan gitu. Dari Korwil disuruh mendaftar, kemudian oleh Bapak Kepala Sekolah juga disuruh mendaftar, akhirnya kita ya tergerak untuk mendaftar. Kemudian setelah tergerak, bergerak. Nah, bergerak bersama dan akhirnya nanti bisa menggerakkan. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Untuk CGP angkatan 8 ini saya akan melewati 3 modul. Untuk modul 1 itu ada 4 modul, modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian nanti untuk modul 2 dan modul 3 itu nanti ada 3 modul. Untuk yang sudah saya lewati itu adalah modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang sekarang saya laksanakan yaitu tentang budaya positif. Ya baik Bapak Ibu, ini sekilas filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Nah, beliau itu mengartikan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi merdeka belajar itu sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid itu berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan menyenangkan. Jadi pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian beliau juga menyampaikan di sini ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama Ingat Sosum Tulodo, artinya guru memberikan contoh atau teladan yang baik ya di depan gitu. Kemudian Imadyo Mangunkarso, artinya guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Dan Tuturi Handayani, artinya guru memberikan dorongan atau arahan kepada siswa-siswinya. Selanjutnya kita ini sebagai seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, akan tetapi ia tidak dapat menggantikan kodrat rodanya padi. Jadi anak itu di sekolah diibaratkan sebagai bibit-bibitnya Bapak Ibu. Jadi kita ini sebagai petani. Jadi mungkin di kelas kita itu bermacam-macam siswa, karakter siswanya bermacam-macam. Ibaratnya di sini mungkin ada padi, kemudian ditanaminya misal ada jagung, gitu, ada kedelai. Nah, kita tidak bisa mengubah dalam satu kelas itu semuanya harus jadi padi atau semuanya harus jadi jagung. Jadi mereka belajar itu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tumbuhnya itu juga sebagai pribadinya masing-masing, tidak bisa menjadi orang lain seperti itu. Kemudian untuk di modul 1.2 itu judulnya adalah nilai-nilai guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak itu diharapkan bukan hanya guru penggerak di Bapak Ibu, kita semua sebagai pendidik itu harus memiliki nilai-nilai sebagai guru. Yang pertama itu adalah nilai inovatif ya, mempunyai ide-ide baru dan menjelaskannya dalam pembelajaran. Jadi seorang guru harus inovatif, kemudian harus berpihak pada murid.
Jadi segala daya, segala upaya yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan murid kita. Jadi semuanya untuk murid. Jadi di sekolah kita apapun itu aset-aset yang ada di sekolah kita berupaya mengembangkannya untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian mandiri di sini tidak tergantung pada orang lain, terutama ini sudah di zaman atau di abad 21 ini serba canggih. Jadi kita sebagai guru harus bisa mandiri, harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Kemudian reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Jadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Misalkan di akhir pembelajaran kita itu harus reflektif. Reflektif di sini artinya maksudnya tadi yang kita sudah laksanakan bagaimana ya, apakah murid-murid terlihat antusias, nilainya baik atau tidak. Kalau misal masih ada kekurangan, ini sebagai bahan untuk pembelajaran berikutnya supaya kita bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif. Jadi seorang guru itu harus mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Untuk selanjutnya yaitu budaya positif, ya Bapak Ibu. Budaya positif itu nanti kita bisa mulai dengan peraturan kelas. Kemudian nanti peraturan kelas itu kita sepakati menjadi keyakinan kelas yang diyakini di kelas itu. Ini kelasnya seperti apa? Kemudian nanti mudah-mudahan di sekitar kita dalam di sekolah itu akan menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Kemudian budaya positif di sekolah itu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan. Jadi untuk membangun budaya positif itu sekolah perlu menciptakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang itu adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita ya. Ini seperti apa disiplin di sekolah kita begitu. Kemudian ini ada games ya, cobalah buka judulnya. Nanti saya minta satu dari ibu guru dan satu dari pak guru untuk mempraktekkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, nanti bu gurunya adalah A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Kemudian membayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, kemudian harus dijaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Kemudian nanti ada guru B, nanti saya minta dari Bapak Guru itu adalah orang yang dengan segala cara ingin membuka kepala tangan yang bertugas menjadi A nanti. Jadi teman yang bertugas menjadi B ini boleh membujuk atau menghardik mungkin, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan. Silakan dari Ibu Guru, silakan maju. Dari Pak Guru, silakan. Silakan Pak Didit dengan Bu Mela. Iya. Silakan Pak. Halo guru, cantik sekali guru hari ini. Itu yang kita apa Bu? Kayaknya bagus banget. Coba dong. Tidak bisa. Apa yang coba yang itu Bu? Kita kan saling berbagi, gitu ya. Biar aku tahu dulu apa itu. Ini sesuatu yang saya
perlihatkan kepada orang lain? Ya Pak, perbulan sekali kita kan best. Tidak, tetap tidak. Sampai gitu Bu, ya dong. Tidak bisa. Nanti saya takut deh Bu. Ibu mau makan apa? Bakso, mie ayam. Tetap tidak bisa Pak. Aduh. Tetap tidak boleh. Nanti saya kasih sesuatu yang berbeda. Coba apa? Ya, ibunya mau. Nanti kalau ibunya mau apa saya kasih. Maaf sekali Bapak, saya tidak bisa membuka sesuatu yang ada di dalam tangan saya. Iya baik, terima kasih. Tapi kalau sudah jadi nama. Iya terima kasih. Nah itu, jadi dari permainan ini ya, dari coba buka ini intinya yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kita harus teguh pada pendirian kita. Kecuali kita ingin tadi misalnya membukanya terbuka, misalnya ingin terbuka ya, boleh. Tapi itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan karena orang lain. Jadi tidak peduli itu ada rayuan atau godaan ya tadi, kemudian ada yang menawari uang, juga tetap teguh pada pendirian kita. Baik, terima kasih. Kemudian di sini apakah kita bisa mengontrol seseorang? Jadi di sini ada stimulus respon dan teori kontrol ya. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Kemudian teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori ini hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang di dalam teori kontrol seperti itu gitu. Kemudian konsep inti budaya positif itu bagaimana? Konsep inti yang pertama itu nanti adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol kebutuhan manusia, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini sudah masuk ke materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Jadi untuk disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin positif yang kuat. Contoh ini saya ambil dari teman saya CGP angkatan 7. Contoh disiplin di sini ketika masuk ke dalam kelas berdiri tinggi. Menurut Dian Bosan, disiplin artinya belajar, disiplin atau murid pengikut. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh beda, karena dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu kita itu mengaitkannya artinya patuhan pada peraturan hidup. Misalkan di sekolah kita sudah
ada aturan apa gitu. Nah itu harus dipatuhi. Berarti kalau yang tidak taat pada peraturan itu dikatakan melanggar peraturan. Kemudian konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Tapi di pendidikan guru penggerak ini ternyata bagi anak yang tidak disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Jadi hukuman itu merupakan alternatif terakhir yang digunakan. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu hukuman ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kemudian ada motivasi eksternal yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal, ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk memunculkan motivasi internal atau motivasi dari dalam. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini kalau sudah muncul motivasi internal. Jadi kalau di kita mungkin selama ini masih ada motivasi anak itu kebanyakan masih motivasi eksternal. Kita harus memunculkan motivasi internal mereka. Jadi tujuan mereka itu disiplin harus dari dalam gitu. Kalau eksternal karena takut dihukum oleh bapak ibu guru atau karena untuk mendapatkan hadiah dari bapak ibu guru, itu merupakan motivasi eksternal. Jadi sifatnya itu hanya sementara seperti itu. Kemudian ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kita mungkin selama ini dengan penghargaan kita dapat memotivasi anak ya bapak ibu ya, supaya mungkin belajarnya lebih lagi. Kemudian di dalam satu kelas nanti misalkan ada karena siswa mendapatkan nilai tertinggi di kelas tersebut ketika ulangan matematika misalkan, bapak ibu guru memberikan sebuah penghargaan kepada anak tersebut. Nah ini sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti itu gitu. Karena ternyata di pendidikan guru penggerak ini penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal ada pada faktor ketergantungan. Nah, jadi penghargaan itu malah akan membuat anak menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu dapat menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi misalkan di dalam suatu kelas, anak yang pintar-pintar saja nanti yang mendapatkan penghargaan, yang anak yang di bawah rata-rata atau yang biasa-biasa saja tidak mendapatkan dari gurunya. Jadi dia akan merasa semakin minder seperti itu. Jadi motivasinya untuk belajar malah akan semakin menurun karena saya tidak mendapatkan penghargaan seperti itu, malah merusak hubungan antar pertemanan mereka gitu ya. Kemudian penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam karena keinginan sendiri, bukan karena saya melakukan ini karena takut dihukum guru, saya melakukan ini karena saya ingin dipuji oleh guru, dipuji oleh teman, dianggap oleh teman sebagai anak yang cerdas, anak yang pintar seperti itu. Itu merupakan motivasi yang dari eksternal. Internal itu contohnya adalah motivasi yang memang dari dalam dirinya sendiri, bukan
ingin apa-apa, tapi karena tujuannya memang untuk belajar, untuk bekal saya nanti ke depannya. Saya harus bisa gitu. Saya harus bisa, karena misalkan teman-teman lain pun bisa, saya harus bisa. Saya harus misalkan apa? Baik gitu dalam pelajaran itu karena motivasi dari dirinya sendiri, karena memang harus bisa, bukan karena dapat dihukum atau bukan karena ingin mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Ada? Silakan. Terima kasih waktunya. Setelah tadi didoakan oleh Bu Tuti tentang apa itu tadi dulu kalau lagi yang ternyata dengan penghargaan itu malah justru semakin tadi apa tidak efektif, bahkan merusak hubungan, terus mematikan kreativitas dan lain sebagainya. Jadi solusinya untuk supaya kita tetap memberikan penghargaan, tetapi tidak apa ya merasa wah atau bagaimana caranya supaya anak itu tetap bisa mampu mengeluarkan, bisa motivasi itu dari diri sendiri. Berarti bagaimana cara mengeluarkan motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, karena kalau melihat ya betul tadi namanya kalau eksternal itu bersifatnya sementara. Jadi apapun dari luar itu pasti sifatnya sementara, tidak bisa selamanya harus terus. Nah itu yang ingin saya. Ya baik, terima kasih kepada Pak Didin atas pertanyaannya tadi. Intinya berarti pertanyaannya bagaimana kita memunculkan motivasi internal dari siswa gitu ya Pak ya. Motivasi internal, karena dengan penghargaan, hukuman itu merupakan motivasi dari eksternal gitu, iya sifatnya hanya sementara. Nah jadi ini tugas kita semua ya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar anak itu bisa bisa memunculkan, bisa termotivasinya itu dari dalam gitu, dari dalam diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Jadi hukuman tadi dan penghargaan. Jadi hukuman itu menyakitkan. Mungkin di sini Bapak Ibu masih teringat ketika zaman sekolah dulu pernah dihukum? Tidak. Pernah. Sering ya. Sampai sekarang masih teringat ya Pak ya? Iya, karena menyakitkan. Pasti yang sesuatu yang menyakitkan itu selalu teringat. Seperti itu ya. Iya, kemudian dengan hukuman itu akan membuat murid takut, tidak nyaman, memaksa. Kemudian nanti malah murid akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, tadi sudah disampaikan penghargaan itu tidak efektif, dapat merusak hubungan atau menyebabkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini sebenarnya tidak boleh gitu ya, ranking-rankingan sebenarnya. Dan di kurikulum 2013 juga memang tidak ada sistem rankingan ya. Kalau untuk di raport sebenarnya, tapi kita semua masukannya di catatan di Bapak Ibu, karena di daerah kita ini masih orang tuanya masih sangat menganut dengan sistem ranking seperti itu. Ternyata ini dapat merusak ya dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai diri. Kalau di kurikulum yang sekarang itu di rapot apakah muncul rankingannya Bu? Kurikulum Merdeka ya, tidak ada sih, tidak ada nih. Jadi sudah sesuai dengan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Mas Menteri kita seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau identitas gagal itu tadi dengan apa ya Bapak Ibu tadi, dengan hukuman dan penghargaan. Tapi di sini konsep
dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu apa nih? Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi itu nanti akan menjadikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol seperti tadi sudah diperhatikan oleh Bu Mela dan Pak Didin, seperti itu yang punya kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan itu dengan restitusi. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid itu bagaimana. Jadi restitusi di sini mungkin baru dengar ya Bapak Ibu, restitusi. Saya juga baru ini di sini mempelajari restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Jadi restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu guru nanti menawarkan kepada murid, bukan memaksa seperti itu. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi ini berfokus kepada solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi kita di sekolah. Untuk selanjutnya, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mari kita pelajari bersama Bapak Ibu. Untuk hukuman tadi sudah jelas ya, sudah biasanya kita juga sering menerapkannya kepada siswa ya. Sering lupa hukuman dengan menghukum. Misalkan ini tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita, dihukum untuk menyapu atau membersihkan kamar mandi. Seperti itu Pak, misal Ibu menghukum dengan membersihkan, misalkan membersihkan kelas gitu, iya. Nah itu hukuman. Jadi contoh di sini hukuman. Guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini hukuman, merupakan contoh dari hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Misalnya si A itu belum mengerjakan PR. Nah, nanti konsekuensinya tadinya sudah di awal disepakati di kelas ya. Karena kamu tidak mengerjakan, berarti kemarin apa ya konsekuensinya? Harus mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru ya silakan kamu kerjakan. Itu adalah konsekuensi ya. Kalau restitusi itu nanti guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di awal tahun pembelajaran kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu yang diyakini di kelas tersebut. Jadi cita-cita untuk kelas itu kedepannya ingin seperti apa? Itu keyakinan kelas. Salah satu contohnya misalkan bertanggung jawab, saling menghormati, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Jadi guru terbuka
orang lain, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup nih? Ya. Yang nomor 1 apa? Apapun nomor 1 yang pertama. Konsekuensi. Karena terlambat deui berarti mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan mengulangi lagi karena dalam sekolah ini adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Menurut Bu Mela hukuman. Menurut Pak Daryono apa Pak? Konsekuensi. Coba nanti ya kita perhatikan. Kemudian yang soal nomor 2 ada nomor 1 ada 2 versi ya. Nomor 2 coba. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terakhir adalah konsekuensi. Karena terlambat 10 menit. Iya, karena terlambat 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya menjawab pertanyaan ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ini contoh kemarin di awal ya saya membuat keyakinan kelas. Jadi di dokumentasinya apa sih keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas seperti apa sih? Langkah yang pertama itu awalnya siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas selesai sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan mengumpulkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Keyakinan kelas ditempel di tempat yang sterilis atau mudah dilihat di dalam ruangan kelas. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan di masing-masing nih. Jadi kita ulas kembali, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi di sini siswa bebas untuk berpendapat, ya, bebas berpendapat tentang keyakinan atau keinginan yang mereka inginkan di kelasnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab. Jadi masuk ke tanggung jawab, poin tanggung jawab. Silakan mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Materi tentang posisi kontrol. Silahkan disimak dulu Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saksikan bersama tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tadi yang pertama ada posisi apa ya Bapak Ibu? Penghukum ya, yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu, di sini apakah dari 5 posisi kontrol ini ada tidak Bapak Ibu termasuknya dalam 5 ini? Semuanya pernah dilakukan Pak? Semuanya. Menghukum sering. Menghukum sering ya. Membuat orang merasa bersalah sering. Sebagai teman Sering ada. ada. Sebagai pemantau manajer. Ini yang mungkin masih jarang sekali atau bahkan mungkin belum ya seperti itu. Jadi kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Itu 5 kebutuhan dasar. Ini ada ilustrasi di sini. Silakan coba Bapak Ibu, menurut Anda kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal itu? Ibu Ati, guru kelas 5 di SD Pelita Ati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang melaporan ya kakak, Bu Guru lagi ada Ibu Ati. Ada yang Agus itu meminta bekal dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Coba. Silakan. Ya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda di posisi sebagai Ibu Ani? Kira-kira kenapa ya alasan Agus melakukan hal itu? Silakan pendapatnya. Lihat satu permasalahan itu, ada anak yang bernama Agus ya, yang seringkali meminta orang yang kepada mereka dengan paksa. Mungkin yang pertama kita lakukan itu nanti kita memanggil saudara Agus tersebut, kita tanyakan dulu alasannya seperti itu. Setelah itu kita kasih motivasi bahwasanya yang namanya memaksa atau membawa anak seperti itu kurang baik dan jangan dilakukan. Seperti itu kan. Itu yang akan Anda lakukan ya Pak, berarti memanggil dan menanyakan apa alasan Agus. Iya. Tapi di sini menurut Anda kira-kira apa ya alasan Agus telah melakukan hal itu? Nah, itu biasanya itu mungkin itu ada beberapa faktor itu ya. Bisa jadi karena memang kurangnya dari orang tua, mungkin dari segi makan atau apa kurang bisa jadi, atau dia itu merasa
kayak itu berpuasa, malah yang dianggapnya lemah, itu bisa jadi. Berarti kurangnya kasih sayang Iya. dengan tadi penguasaan seperti itu ya Pak ya. Karena memang anak itu biasanya mempunyai masalah, mempunyai sifat yang seperti itu kan tapi ada beberapa juga. Iya, kasih sayang. Biasanya kalau anak-anak itu biasanya memang kurang kasih sayang. Jadi memang dari rumah tidak diluruskan dengan sebagai orang tua. Iya, benar seperti itu. Ya, terima kasih Bapak ini atas jawabannya. Nah, di sini dari tadi kan Pak Ben mengatakan karena ia mungkin lapar dan orang tuanya tidak membawakan mungkin ya, tadi kurang dari orang tuanya iya, dia bisa kemungkinan. Jadi kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila ada jawaban karena senang ingin dipuji karena yang diperhatikan oleh temannya tadi merasa geger gitu ya seperti itu. Ini ya apabila ya yang ini ya apabila Agus jawaban Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan, berarti pengakuan atas kemampuan ya. Apabila merasa bosan, berarti ini adalah kebutuhan bukan pilihan. Apabila Agus jawabannya karena iseng saja, berarti kebutuhannya dan kebutuhan Agus adalah kesenangan, hanya untuk bersenang-senang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari segitiga restitusi. Terakhir ya. Jadi tadi untuk restitusinya sudah kita pelajari. Ini segitiga restitusi. Pengertian restitusinya sudah, segitiganya ini akan kita pelajari. Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin diri dengan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu di sini. Jadi fokusnya adalah untuk mencari solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Kelompok di sini maksudnya adalah kelompok siswa yang positif seperti itu. Ini tadi ada 3 tahapannya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan kepada siswa. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Sebentar nih.
guru itu mengajukan pertanyaan, meyakinkan anak juga di sini ya. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini kamu begini itu salah. Kamu pasti punya alasan. Alasannya apa? Jadi kita sebagai guru harus mendengarkan alasannya. Baru nanti di tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati apa? Kemudian keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh kamu itu apa? Kemudian kamu ke depannya ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi mencarikan solusi supaya ke depannya tidak melanggar lagi. Seperti itu nih Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup ya Bapak Ibu untuk tentang pemahaman tadi tentang budaya positif di sekolah. Atau mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu guru semuanya bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing, dan nanti supaya bisa membudayai sekolahan kita tercinta ini. Begitu ya Bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena sudah terganggu waktunya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaan dan tadi bantuannya dalam menjawab di Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian pemaparan materi tentang budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mewakilkan terkait dengan budaya positif di kelas. Untuk selanjutnya mengajak acara yang keempat yaitu doa kepada Pak Kinim Ginanjar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hasanina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi dhalibina wa barakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi umri dunya wa umri akhirah wa barik lana fi anfusina wa barik lana wa ajri wa barik lana fi dunya wa barik lana wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik lana fi dunya hasanah wa barik lana fi akhirah subhanallahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih kepada pimpinannya yang sudah membacakan doa. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, dari awal sampai akhir acara ini sudah kita lewati. Untuk acara penutup, marilah kita tutup acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ingin seperti apa, tapi pasti keinginannya adalah keinginan yang baik atau buruk? Baik. Yang kalian inginkan? Sudah. Nah, coba siapa yang ingin maju ke depan? Ayo silakan Dimas, tulis keinginannya ya. Yang mau menyampaikan, ya silakan Wendy. Makan dan minum sambil duduk. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, ini ada 8 ya peraturan kelas yang sudah teman kamu sampaikan. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Tidak ada, sudah cukup berarti ini ya. Nah, ini tapi yang kalian sampaikan ini masih dalam bentuk kalimat negatif. Nah, mari kita bersama-sama ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh. Ibu guru minta bantuannya ya. Kalian tuliskan keyakinan kelas kita ini di kertas ini dan nanti kalian menempelkannya di papan tulis. Siap semuanya ya? Sudah. Ya, silakan. Sudah dituliskan? Karena guru minta kalian menempelkannya di depan ya, di papan tulis. Dari sebelah sana dulu silakan. Baris ya, nanti ya. Baris belakangnya langsung menyambung di sini. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas kita di kelas 6 itu mandiri. Setuju? Setuju. Kemudian menjaga kebersihan. Setuju. Memperhatikan saat pelajaran. Setuju. Belajar dengan semangat. Setuju. Datang tepat waktu. Setuju. Melanggar kesepakatan. Lelah nanti kalau tidak melaksanakannya. Siap untuk melaksanakannya semuanya? Siap. Semuanya? Siap. Ya, terima kasih. Kedepannya kalian harus semangat untuk melaksanakannya ya. Semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Itulah keyakinan kelas kita untuk di kelas 6. Terima kasih atas partisipasinya, atas pendapatnya semua anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah itulah keyakinan kelas kita di kelas 6 yang sudah kita susun. Nanti kita tempel di sebelah sana ya, pada kertas yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum.